Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Muhammad Iqbal dengan NIM 2455-2011-270 dari kelas TIF RM 24A Universitas Teknologi Bandung. Nah, hari ini di sini saya akan membawa kita semuanya untuk masuk ke dalam fondasi utama yang mengatur bagaimana komputer di seluruh dunia bisa saling berbicara, bertukar data, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas sebuah konsep penting dalam dunia jaringan, yaitu memahami 7 layer OSI atau OSI layer. Nah, sini ya. Ini kita akan mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu, yaitu apa itu OSI layer. Nah, di sini definisi dan tujuannya, OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Intinya, OSI layer ini adalah sebuah model referensi konseptual yang dibuat oleh organisasi ISO yang bertujuan untuk menstandarkan cara kerja komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, bayangkan kita sedang membuat resep kue. Jika tidak ada resep yang standar, semua orang akan membuat kue dengan cara yang berbeda-beda. Nah, oscillator ini adalah standar resepnya dalam konteks ini. Nah, tujuan utamanya ada 3, yaitu memudahkan pemahaman. Nah, ini membagi proses jaringan yang sangat kompleks menjadi 7 bagian kecil yang lebih terstruktur, gitu ya, untuk mempermudahnya. Nah, lalu menstandarisasi interkoneksi. Nah, ini merupakan memastikan perangkat dari pabrikan manapun, entah itu Cisco, Mikrotik atau lainnya, bisa saling terhubung dan berkomunikasi dengan mudah. Nah, yang selanjutnya adalah mempermudah troubleshooting jaringan. Apa sih troubleshooting itu? Nah, jadi jika terjadi masalah dalam jaringan, kita semua bisa tahu eh, persis di mana sih lapisan masalah itu terjadi, sehingga perbaikannya bisa lebih cepat. Nah, lanjut ya. Ini ada 7 lapisan tersebut yang saya sebutkan ya, agar mudah dipelajari dan diingat. Model OSI ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, ini ya, kelompok besarnya. Yang pertama ada layer atas atau lapisan atas. Terus ada lapisan yang bawah. Nah, lapisan yang paling dekat dengan pengguna atau kita sebut dengan lapisan atas ya, yaitu dari layer 7 sampai dengan layer 5. Nah, berurusannya yaitu nantinya adalah berurusan dengan aplikasi dan format data. Nah, sedangkan lapisan bawah yaitu 4 sampai 1 ini adalah lapisan eh, yang berurusan dengan pengiriman data secara fisik ya. Ini seperti kabel, alamat IP, terus koneksi. Nah, sekarang kita lihat 7 lapisannya atau layernya ada apa aja. Ini kita mulai dari lapisan atas dulu, upper layer ya bahasa Inggrisnya. Nah, kita mulai dari lapisan yang atas dulu. Ini adalah lapisan di mana kita sebagai pengguna bisa berinteraksi langsung. Nah, contohnya layer ini adalah lapisan di mana kita ketika membuka browser itu dengan protokol HTTP, mengirimkan email dengan SMTP atau mendownload file dengan FTP. Nah, layer ini adalah jendela bagi aplikasi untuk mengakses jaringan. Nah, di bawahnya eh,
ada presentation. Nah, ini lapisan 6 ya, yaitu penerjemah atau sekretarisnya data. Fungsinya memastikan data dikirim dari satu sistem bisa dimengerti oleh sistem penerima meskipun formatnya berbeda. Nah, disinilah terjadi enkripsi, dekripsi atau kompresi data. Lalu selanjutnya ada session layer atau layer kelima. Nah, sesuai namanya, lapisan ini bertugas mengurus sesi koneksi. Ibaratnya, ini adalah yang mengatur pertemuan atau telepon antara dua perangkat. Nah, session layer akan mengatur, membuka, memelihara, bahkan memutuskan koneksi antar perangkat. Nah, kita masuk ke lapisan bawah. Itu tadi lapisan atas, sekarang ke lapisan bawah atau layer layers. Nah, ini ya, kita mulai dari yang layer 4 dulu, yaitu transport layer. Nah, eh, ini adalah lapisan yang paling krusial untuk memastikan data sampai secara utuh. Transport layer ini bertanggung jawab memecah data menjadi segmen-segmen kecil, memberi nomor ya, terus menyediakan koneksi yang andal. Nah, jadi eh, transport layer ini memastikan semua segmen itu diterima dengan benar di tujuannya. Nah, di sini ada dua protokol yang terkenal ya. Contohnya ada TCP dan UDP yang lebih fokus pada kecepatan. Nah, lalu kita punya network layer di sini. Layer ketiga ini mendefinisikan eh, IP, alamat IP ya. Jadi tugas utamanya itu pengalamatan alamat gitu ya dan penentuan rutenya. Network layer ini mendefinisikan alamat IP untuk diidentifikasi eh, unik setiap perangkat dan melakukan routing, yaitu menentukan jalur terbaik mana yang harus dilalui data agar sampai ke tujuannya dengan cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke layer kedua, dua lapisan terakhir. Apa? Kita masuk ke dua lapisan terakhir. Nah, ada layer kedua dan ke satu. Nah, lapisan ini mengubah paket data ya. Yang data link layer ini mengubah paket data dari network layer menjadi frame. Nah, di sini pula digunakannya MAC address, yaitu alamat fisik unik dari setiap kartu jaringan. Data link bertugas mengelola koneksi antar perangkat. Nah, di jaringan lokal yang sama dan mendeteksi kesalahan transmisi pada level ini. Nah, kemudian ada physical layer ya atau layer yang terakhir. Ini adalah lapisan fisik dan hardware. Tugasnya adalah mentransmisikan bit data, yaitu data digital berupa angka 0 dan 1 melalui media fisik, bisa berupa kabel UTP, sinyal nirkabel atau WiFi, atau serat optik. Nah, ini adalah fondasi di mana semua komunikasi jaringan dimulai. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerjanya? Kita sudah melihat tadi ketujuh lapisannya. Mungkin kita bertanya, gimana sih cara lapisan ini bekerja dalam waktu yang sama, itu kan semuanya mengirim dan menerima data. Nah, proses komunikasi data ini sering kita sebut dengan enkapsulasi dan dekapsulasi ya. Nah, di sini coba perhatikan diagramnya. Eh, ada sisi turun dan sisi naik ya. Nah, yang kiri ini turun melewati internet jaringan atau jaringan ya hingga diterima oleh penerima di kanan. Eh, nah,
Data bergerak turun ini disebutnya enkapsulasi ya. Terus data yang bergerak naik disebut dekapsulasi ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di setiap lapisan saat data dikirim. Yang kiri ini ya. Eh, Application, presentation, dan session ini yang tadi ya, yang lapisan atas. Datanya diolah, misalnya membuat format email, mengenkripsi isinya, dan memulai sesi koneksi. Ya, kita mulainya dari sini. Kita mau ngirim email nih. Nah, lanjut ke sesi yang bawah, layer yang bawah, yaitu transport, network, data link, dan physical. Nah, di transport data yang sudah siap dipecah menjadi segmen-segmen tadi, segmen-segmen kecil ini untuk memastikan semua bagian data akan sampai dengan lengkap. Lalu selanjutnya network. Segmennya tadi ditambahkan alamat IP, IP sumber dan tujuannya. Pada tahap ini data disebut dengan paket dan siap dicari rutenya. Nah, selanjutnya ada data link. Data link ini menambahkan MAC address, perangkat eh apa MAC address untuk perangkat pengirim dan penerima. Nah, datanya berubah menjadi frame. Frame ini siap melewati jaringan lokal nantinya. Nah, tapi sebelum sebelum itu ada langkah terakhir sebelum dikirim masuk ke internet, yaitu ada diubah dulu menjadi bit, yaitu angka 0 dan 1 tadi. Nah, dikirim melalui media fisik ya, yaitu kabel atau nirkabel. Nah, data pun diterima dan didekapsulasi tadi. Ini enkapsulasi, dibungkus dulu ya, tuh di sini dibungkus. Lalu eh, pas dikirim di sini, terus diterima. Nah, dibuka lah di sini datanya ya, ya disebut juga dekapsulasi. Nah, ini sama saja ya, tapi bedanya ini turun dari aplikasi dulu ke fisikal. Nah, ini naik dari fisikal dulu, data bitnya dibuka jadi eh, frame, jadi paket, dan selanjutnya sampai ke berbentuk pesan atau apapun yang akan kita dapatkan di internet. Proses inilah yang memungkinkan komunikasi berjalan dengan lancar, karena setiap lapisan tahu persis bagaimana cara membaca proses informasi yang spesifik untuknya. Nah, kesimpulannya kita sampai nih di akhir ya, sebagai penutup. Inti dari model OSI yaitu membagi proses komunikasi data menjadi 7 langkah yang terstruktur. Struktur ini memudahkan developer dan engineer dalam pengembangan dan troubleshooting jaringan. Nah, oke. Mungkin itu saja ya. Di slide yang ini ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar ya. Itu pun kalau tidak diblokir sama YouTube. Nah, jika ada kesalahan, mohon maaf dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.